Selamat pagi, selamat hari Minggu buat semuanya. Senang sekali pagi ini Kak Kris boleh bertemu dengan adik-adik di ibadah sekolah Minggu GKI Taman Aries. Apa kabarnya adik-adik? Sehat? Masih semangat dan penuh sukacita? Nah, kalau adik-adik begitu semangat, Kak Kris juga jadi semangat nih, mau memuji Tuhan, juga mendengarkan firman-Nya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat dan penuh sukacita apapun yang terjadi karena Tuhan sudah menyertai dan mengasihi kita. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan akan kasih-Nya, kita mau menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita ya. Sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita mau minta pimpinan tangan Tuhan agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Pagi ini kita akan doa bersama dan dipimpin oleh Enola. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Senang ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita dan semangat. Adik-adik, siapa di antara kalian semua yang pernah diajak pergi ke pantai atau berenang? Ya, tentunya kita semua pernah ya diajak. Dan pastinya kita harus siap-siap dan membawa semua perlengkapan kita. Seperti dalam firman Tuhan, kita diminta untuk bersiap-siap dan berjaga-jaga. Sebagai lagu berikutnya, mari adik-adik kita nyanyikan lagu Give Me Oil in My Lamp. To the
sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan bersama Ibu Inita. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya? Ya, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Kris mau mengajak adik-adik untuk kita nyanyikan lagu bersama-sama, baca kitab suci. Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian semua? Baik-baik ya? Bertemu lagi di Zoom Sekolah Minggu, Ibu sangat senang sekali. Adik-adik, tadi kalian sudah memuji Tuhan bersama Kak Kris. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum firman disampaikan, kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan pimpinan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan dan dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus berkati juga guru sekolah minggu yang akan membawakan firman agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum firman disampaikan, Ibu akan menunjukkan sebuah benda dulu. Adik-adik pasti tahu. Tunggu ya. Kalian tahu ini apa? Ini adalah lampu emergency yang dipakai bila mana listrik padam, juga pada malam hari. Dan adik-adik, apakah lampu ini bisa terus menyala? Tentu tidak. Kalau baterainya habis, harus di-charge lagi. Nah, cerita pagi ini ada kaitannya dengan lampu. Adik-adik udah siap? Tentu udah siap ya. Bacaannya diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ada di Perjanjian Baru ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, nanti setelah Zoom ini selesai, adik-adik bisa membaca
di rumah. Adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong kakak, orang tua, atau oma opa untuk membantu membacanya. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap, kita saksikan video berikut ini. Perhatikan dengan baik-baik ya. Pada waktu itu, akan ada pesta perkawinan bertemunya pengantin pria dan pengantin wanita. Pengantin wanita sedang bersiap-siap menunggu kedatangan pengantin pria di istana. Ada 10 gadis pengiring pengantin yang akan menyambut kedatangan pengantin pria. Sepuluh gadis itu masing-masing membawa pelita atau lampu. Pelita itu digunakan untuk menyambut pengantin pria. Karena pengantin pria belum datang, lalu mengantuklah 10 gadis itu dan tertidur semua. Dari kejauhan, tiba-tiba pada waktu tengah malam, datanglah pengantin pria beserta rombongannya. Kemudian 10 gadis itu bangun dari tidur dan menyiapkan pelitanya masing-masing. Ada 5 gadis yang bijaksana karena pelitanya masih menyala dan membawa cadangan minyak di botol. Tetapi, ada 5 gadis bodoh karena pelitanya hampir padam dan tidak membawa botol minyak. Lalu 5 gadis bodoh pergi keluar untuk membeli minyak agar pelitanya bisa menyala lagi. Kemudian sampailah pengantin pria di istana disambut oleh 5 gadis bijaksana. Karena pengantin sudah bertemu, dan pesta dimulai, maka pintu istana ditutup. Lima gadis bodoh telah membeli minyak, lalu mereka kembali ke istana, tetapi pintu sudah tertutup. Lalu mereka memohon agar bisa masuk istana, tetapi tidak diizinkan dan mereka menjadi sedih. Adik-adik, dari tayangan video tadi, kalian melihat ada 10 gadis pengiring pengantin wanita. Adik-adik melihat apa yang dibawa oleh 10 gadis itu? Ada 5 gadis yang membawa pelita dan buli-buli berisi minyak cadangan. Sedangkan 5 gadis yang lain hanya membawa pelita. Adik-adik tahu kan pelita itu apa? Pelita itu adalah lampu zaman dulu. Kira-kira bentuknya seperti ini adik-adik. Lampu ini atau pelita ini bisa menyala kalau masih ada minyaknya. Jadi kalau hampir padam, pelita ini harus diisi minyak supaya tetap menyala adik-adik. 5 gadis yang membawa pelita dan minyak cadangan ini kita sebut sebagai gadis bijaksana. Sedangkan 5 gadis yang hanya membawa pelita kita sebut sebagai gadis bodoh. Nah, adik-adik menunggu kedatangan pengantin pria, ternyata tengah malam pengantin pria baru datang. Sehingga ke-10 gadis ini sempat tertidur adik-adik. Ketika pengantin pria datang,
5 gadis bijaksana yang sudah siap dengan pelitanya segera menyambut pengantin pria dan ikut masuk ke dalam istana. Sedangkan 5 gadis yang hanya membawa pelita, adik-adik, pelitanya hampir padam. Jadi mereka harus pergi dulu membeli minyak untuk kemudian balik kembali ke tempat itu. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Pintu sudah ditutup. Kelima gadis bodoh ini tidak bisa menyambut pengantin pria, tidak bisa ikut perjamuan. Mereka menjadi begitu sedih, begitu kecewa karena mereka gagal menyambut pengantin pria dan gagal ikut perjamuan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga, untuk menyiapkan diri dengan baik dalam perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Bagaimana kita dapat menjadi seperti gadis bijaksana? Kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, dan kita harus selalu hidup baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau kita semua menjadi anak-anak yang setia dan taat pada firman Tuhan. Adik-adik tentunya mau ya menjadi anak-anak yang rajin beribadah, rajin belajar, jadi anak yang taat dan setia pada firman Tuhan. Dan juga adik-adik, kalau suatu saat kalian ketemu teman yang sudah lama tidak ke sekolah minggu, kalian bisa ingatkan dia, kamu lama tidak sekolah minggu, minggu depan ikut Zoom ya, kita mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Juga di sekolah adik-adik, kadang-kadang ada teman yang menyontek, adik-adik ingatkan dia, kamu jangan menyontek, kamu harus rajin belajar supaya kamu naik kelas. Nanti kamu menyesal loh. Ya adik-adik, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membawa teman-teman kita menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tentunya adik-adik semua mau ya menjadi anak yang baik, anak yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Siap ya? Tentu siap ya. Nah adik-adik, kita lanjut dengan ayat hafalan. Ayat hafalan pagi ini diambil dari Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat 13 yang bunyinya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Diulang ya, Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bisa ya adik-adik ya menghafal ayat hafalan ini ya? Tentu bisa. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Adik-adik ingat ya, siap menjadi anak yang selalu berjaga-jaga. Oke? Oke, kita sekarang mau berdoa, mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita tentang perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Tuhan pimpin kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan, anak yang rajin beribadah, rajin ke sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kami, berkati kedua orang tua kami, berkati juga saudara dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus bimbing kami dalam kehidupan kami setiap hari. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu udah selesai.
Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik dapat masukkan persembahan ke dalam amplop, lalu diberikan ke papa mama untuk dapat ditransfer ke rekening gereja, atau persembahan ini dapat dibawa papa mama saat beribadah di gereja. Mari adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu bersama-sama, Aku Bawa dan Berikan. Kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari adik-adik kita bawa persembahan ini kepada Tuhan, dan doa persembahan akan dipimpin oleh Benedik. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, sehingga dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi, adik-adik sudah tahu kan bagaimana caranya berjaga-jaga dan menjadi anak yang bijaksana seperti 5 garis bijaksana tadi? Tepat sekali. Kita mau terus semakin rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan kita mau hidup yang baik dan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Sebagai lagu penutup, mari kita nyanyikan lagu Taat. Saya mau seperti Yesus.
ibadah kita sudah hampir selesai. Kak Kris mau mengajak adik-adik untuk kita mengucap syukur atas pimpinan kasih Tuhan akan ibadah kita pagi ini. Dan kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Regan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah dan firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu berguna untuk kehidupan kami. Lindungi dan sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah pagi ini sudah selesai. Jangan lupa tetap ikuti ibadah sekolah minggu GKI Taman Aries di minggu depan, karena kita akan mendengarkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa lagi kepada kita. Jadi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa! Palalasut 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin.